dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersyukur pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Dan kita yakin bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita menghampiri salib Tuhan dengan hati yang membawa damai, dengan hati yang bersukacita, menyambut hadirat Tuhan. Mari kita rindukan selalu hadirat Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan hati yang bersukacita, yang benar-benar rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita satukan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekarang kita bicara dari awal. Saya mau coba bangkit dari ini. Bukalah hati untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Sekali katakan, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan, keluarga kerajaan, keluarga kerajaan, keluarga kerajaan, keluarga kerajaan Allah. Kita bersatu dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu, nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan namamu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita siapkan bejana hati dan pikiran kita. Kita ini adalah bait Allah
hati kita adalah bait Allah. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita datang di bawah kaki salibnya Tuhan. Mari kita rasakan cinta kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, Allah kami menyembah Engkau Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sujud di kaki salib-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami, hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan layakan kami. Kau bersihkan hati kami Tuhan. Engkau jadikan kami istana cinta-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang wangi bagi-Mu Tuhan. Kami merindukan selalu hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu. Kami mau persembahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkenanlah atas puji-pujian kami, atas penyembahan kami. Bertahtalah Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau Allah kami yang kami sembah. Tiada Allah lain selain Engkau ya Tuhan Yesus. Ini kami, ini jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah minggu performance ya. Minggu performance ya, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan puji-pujian bagi Tuhan, dipersilakan. Namun sebelum itu kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Saya menjemahkan di berdiri. Kita yakin bahwa Allah itu adalah sumber kuat kita. Kita akan kuat Allah dalam hidup kita. Amin. Hanya Kau milikku.
sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan daganku bersama Allah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan daganku selamanya, selamanya. Semoga kita berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain, tiada yang lain di bumi. Hanya Kau andalkan kekuatanku yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, haleluya. Kuatku dan daganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan daganku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan daganku selamanya, selamanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah. Sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Coba dipersilakan dulu. Baiklah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau menampilkan puji-pujian untuk Tuhan, mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan, waktu dan tempat disilakan. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saya mengucap syukur boleh saya berdiri kembali di hadapan saudara. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebelumnya saya mohon maaf, harusnya hari ini juga saya pakai jas, tapi ada suatu kendala karena buru-buru, terlalu buru-buru. Baru saya sadar, di bawah saya buka jaket yang biasa saya pakai buat jalan. Tau-taunya jas kemana? Aduh, dalam hati saya, aduh ampun ya Tuhan, saya mohon maaf kepada Pak Gembala atau pendeta, nggak sengaja itulah. Nah, tadi berhubung dengan keterlambatan itu, biasanya saya lagi berpikir kalau hari Minggu itu, karena hanya sekali saya libur, kalau saya kerja itu sekali dalam seminggu, berarti tepat hari Minggu. Saya sedikit berpikir ketika tadi
saya berusaha dulu, saya pergi belanja. Akhirnya saya sampai, tiba-tiba memang udah jam 8. Saya pikir udahlah, ini saya benerin dulu, ini saya rebus sebentar. Saya beli daging sedikit, saya rebus, saya bilang serebus aja, nanti saya lanjut kalau saya pulang. Nah, udah berlanjut, saya udah rebus, saya pikir ini nanti kalau sudah separuh, udah matang, takutnya nggak jadi apa-apa. Karena nanti ada yang tinggal di rumah, dia perbuat yang mungkin nanti aku takutnya seperti itu. Akhirnya saya bilang udahlah, saya lanjut aja, saya masak. Nah, itulah sebabnya hari ini saya nggak sampai pakai jas hari ini. Jadi mohon maaf. Dan satu hal, terkadang di saat saya lagi ada sesuatu hal itu yang membuat saya, aduh, saya menyesal, saya membuat saya diri saya begitu marah. Kenapa terjadi hal ini? Saya ingat kemarin hari saat Jumat disampaikan oleh Pak Pendeta, kalau datang ke Tuhan jangan membawa beban, tapi membawa apa? Bawa sukacita. Akhirnya hari ini saya boleh berdiri hadapan saudara, saya membawa sukacita Bapak Ibu. Bukan beban. Memang itu beban, tapi karena saya sering mendengarkan firman Tuhan, maka ya udahlah, semuanya itu nggak usah dibawa di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti. Jadi segala beban hidup kita udah ditinggalkan, mari kita puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kedua Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu atau waktu saya sakit. Nah, minggu ini saya dengar berita, ketika saya sakit ada hal yang membuat saya sedikit kecewa sama orang-orang yang bekerja di tempat saya. Mereka bercerita, satu orang ini bercerita kepada saya, Pak, tahu nggak kemarin ada gempar loh di toko. Apa gempar? Katanya waktu saya nggak masuk kerja dalam 3 hari saya sakit. Apa ceritanya apa? Lalu dia cerita apa Bapak Ibu? Inilah kehidupan manusia. Kita berpikir bahwa orang-orang tertentu kita anggap bahwa sebagai sahabat sejati atau apa. Tetapi tahu nggak apa yang dia perbuat? Laporan dengan segala cara, laporan kepada pemimpin atau bos, ceritanya apa? Ini caranya seperti ini. Dia bilang begini Bapak Ibu, WA, kayak punya nenek moyangnya perusahaan ini. Lalu bos datang panggil dia, ini kamu apa yang kamu omongin ini? Kamu kalau ngomong jaga etikamu, jaga kesopanan, nggak boleh ngomong kayak gini. Akhirnya kan teman-teman pada dengar, ada apa sih? Nggak boleh, lain kali nggak boleh begitu. Orang ini tidak tahu apa yang saya perbuat dalam perusahaan ini. Kalau saya datang terlambat, itu karena saya usaha dulu bekerja. Saya ambil jahitan, saya urus yang mana yang belum selesai, saya urus yang mana yang sudah, lalu saya bawa. Dan itu saya harus cek semua yang mana. Orang nggak tahu pekerjaan saya. Kalau saya pulang cepat, contoh jam 5. Orang berpikir enak saya jam 5. Tahu-taunya aku nyampe jam di rumah itu sebenarnya jam 10, lebih lama daripada yang biasa. Kenapa? Saya datang untuk orang-orang customer. Ada yang bilang, oh datang ke rumah, ukur saya. Dan semuanya saya lakuin. Dan orang ini berpikir, dia bilang seenaknya dia, kayak punya nenek moyangnya. Dia nggak tahu bahwa yang saya perbuat, yang kita perbuat adalah untuk kontribusi dalam perusahaan. Dan inilah kita harus ingat bahwa tidak semua orang yang baik menurut kita di belakang kita disikat halus. Ini saya pikir begini, Bapak Ibu, dalam hati saya ini benar-benar membunuh. Coba kalau memang saya benar-benar salah, dan kalaupun gak ada bos dalam setiap hari melihat keadaan ini, maka saya pikir saya sudah out. Mungkin saya dibilang iya benar, ini kesalahan total. Tapi kan bos itu setiap hari dia tahu. Dan sebelum saya berangkat saya bilang saya sebentar di sini, saya pulang cepat. Ini semuanya ada laporan. Tapi orang berpikir, oh saya harus laporan kepada orang-orang ini. Ini orang jadi iri hati disimpan. Akhirnya dia nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya aku mau marah, tapi aduh ampun,
tidak boleh marah. Asal apa yang saya bilang, kalau orang menyakitimu, buat mereka baik. Bapak Ibu, hari-hari ini kan ini lagi berpuasa. Ketika mereka berbuka puasa, saya panggil, ini beliin ini buat buka puasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam hati saya, yang mungkin saya maunya marah banget sama dia, saya panggil orang ini, tapi saya bilang gak boleh. Takutnya nanti perkataan saya menyakitkan hatinya. Akhirnya saya bilang enggak. Apa yang saya berikan yang terbaik, yang akhirnya hari ini bukan orang itu yang mungkin menyenangi saya, tapi hati saya, sukacita saya penuh di hadapan Tuhan. Itulah kesaksian saya hari ini. Jangan kita berpikir bahwa kita ini baik-baik, dan sekalipun kita berbuat baik, ada banyak orang yang iri dan iblis tidak mau ketika kita berjalan pada kebenaran. Dan saya percaya ketika kita benar, gak ada yang kita takutkan. Tuhan membela kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kembali. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Apakah masih ada yang mau memberikan puji-pujian bagi Tuhan? Boleh akan selalu Shalom semuanya. Puji Tuhan. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang hari minggu ini, di dalam minggu ini Tuhan telah menyertai kami, dan di mana pada saat ini saya bersyukur kalau selama ini kami jarang untuk beribadah di tempat ini, dan puji Tuhan pada hari ini saya sudah bisa ikut mengambil bagian untuk pelayanan Tuhan untuk singer pada siang hari ini. Dan oleh karena kebaikan Tuhan, saya mau membawakan sebuah lagu musik akan selalu dekat. Selalu berkati, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kita berpujian bagi Tuhan. Aku diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan bukan waktu kita
saat ini saat yang indah bagi kami. Kami boleh ada di hadapan Tuhan untuk bisa menikmati persekutuan kami dengan Engkau Bapa. Isilah bejana hati kami dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita dan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa roh jahat yang tidak berasal daripada Tuhan kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari hidup kami, keluar dari ruangan ini. Engkau tidak berhak atas kami, hanya kuasa darah Yesus saja berhak atas kami. Karena nama Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Yes. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini, bersekutu bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Nah, hari ini sebagai dasar renungan kita, saya akan mengangkat firman Tuhan dengan tema belajar dari pohon zaitun. Kita baca 1, 2, 3. Belajar dari pohon zaitun. Bapak Ibu sekalian, apa sih kelebihannya pohon zaitun? Kenapa orang percaya, kenapa anak-anak Tuhan harus belajar dari pohon zaitun? Ada apa dengan pohon zaitun? Kita baca dari Mazmur pasal 52 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah perkataan Daud. Daud menyatakan identitasnya seperti pohon zaitun. Ya. Daud menyatakan identitasnya seperti pohon zaitun. Dia katakan di sini, Daud mengatakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang apa? Yang menghijau di dalam rumah Allah. Bukan yang kering, ya, tapi yang selalu menghijau. Artinya selalu menghijau, selalu segar, selalu sejuk di dalam rumah Allah. Dia tidak ngantuk di rumah Tuhan. Dia tidak ngantuk ketika mendengarkan firman Tuhan, tapi dia selalu sejuk, menghijau di dalam rumah Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lihat latar belakang daripada Daud ini adalah dari keluarganya sendiri. Dia adalah anak yang tidak dianggap. Nanti saya akan kasih tahu. Selain itu, dia juga adalah pribadi yang selalu memaafkan orang lain. Dia juga selalu pribadi yang selalu taat akan perintah Tuhan. Selalu belajar menyenangkan hati Tuhan. Ketika orang membenci dia tidak pernah membalas dengan benci. Makanya kalau kita lihat sampai sekarang, Daud ini adalah tokoh yang dikenang sampai sekarang. Kalau dengar sekarang Israel, pertikaian Israel, ya, Israel itu adalah nenek moyang daripada Daud. Dan dia pernah jadi raja di Israel. Dan kalau tahu Yerusalem itu apa, siapa yang mendirikan Yerusalem? Yang mendirikan Yerusalem itu adalah Salomo. Salomo itu siapa? Anak dari Daud. Daud adalah tipe pribadi yang selalu hidup dalam jalan Tuhan. Daud adalah tipe pribadi yang selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Makanya Daud itu ketika dia salah pun dia sering ada beberapa kali berbuat salah. Dan kesalahan yang paling fatal itu adalah ketika dia mengambil Betseba. Ya, namanya manusia. Betseba lagi mandi, dia lagi di atas di lantai 2, dilihat, wah, bening juga ini di bawah ini si Betseba. Ya, dia punya hak sebagai raja. Nah, udah saya ambil. Sebenarnya kalau dia minta baik-baik sama Uria, nggak apa-apa, dikasih. Karena pada saat itu ada hak sebagai seorang raja untuk melakukan apa saja pada saat itu. Tetapi masalahnya Daud melakukannya dengan cara yang jahat. Dia berusaha membunuh suami Betseba, lalu Betseba dinikahi sama dia. Itu yang salah, dan itu yang Tuhan tidak mau. Tapi apa yang dilakukan Daud setelah itu? Dia minta maaf
Bukan seperti anak-anak Tuhan zaman sekarang. Kalau salah malah mencari kambing hitam. Siapa yang bisa disalahkan nih? Gimana caranya supaya saya bisa terlindungi dari kesalahan saya? Bila perlu orang lain deh yang bisa disalahkan. Daud tidak minta maaf di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan Daud menyatakan identitasnya seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu seperti apa sih? Yang menghijau di dalam rumah Allah. Menghijau, selalu mekar, sejuk. Rohaninya tidak pernah kering. Itulah pohon zaitun. Jadi karakter daripada Daud itu adalah merupakan gambaran daripada karakter Kristen. Orang Kristen seharusnya seperti Daud, yang selalu menghijau di dalam rumah Tuhan, yang selalu sukacita di dalam rumah Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari Jumat yang lalu, kita datang ke sini dengan membawa sukacita. Bukan kita ke gereja, lagi baca masalah nih di rumah, mau ke gereja, mudah-mudahan pulang dari gereja selesai semua masalah saya. Nanti saudara kecewa. Gereja bukan tempat engkau membawa masalah. Tapi gereja adalah tempat kita untuk diservis. Kita ke sini supaya kita pulang dari sini juga dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Ya. Saudaraku sekalian, ini adalah gambaran karakter Kristen. Daud merupakan gambaran karakter Kristen yang selalu menghijau. Ya. Dia katakan, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Dia percaya. Dia tidak pernah memungkiri kasih setia Allah dalam kehidupannya. Dia tidak pernah mempermainkan atau dia tidak pernah tidak menganggap kasih setia Allah dalam kehidupannya. Dia katakan, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan. Tadi saya bicara tentang Daud. Daud ini menang. Dia menang si Daud ini ketika tidak dianggap. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini. Ketika Allah menyuruh Nabi Samuel, kamu ke rumah Isai, cari di rumah Isai anak-anaknya semua yang menjadi raja. Lewatlah semua anak-anaknya sampai anak ke-7. Kata Samuel, enggak ada ini. Kata Samuel, Isai, apakah hanya ini anakmu? Enggak ada lagi anakmu yang lain? Ada, tapi sedang menggembalakan domba. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebayang enggak kalau kita di rumah bersaudara 5 orang, lalu datang tamu menanyakan, anakmu berapa? Cuma 4. Lalu kita anak ke-5. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, tersinggung nggak kita? Saya mau tanya, ketika kita tidak dianggap dalam rumah tangga, dalam keluarga, tersinggung nggak? Berkecil hati nggak? Pasti dendam. Bapak ini kurang ajar ya. Imannya saya ini apa? Imannya apa bedanya saya dengan kakak-kakak saya? Dia ditaruh menggembalakan kambing domba. Lalu dikatakan Samuel, panggil si Daud ke sini. Lalu Daud dipanggil, sedang menggembalakan kambing domba, dipanggil ke rumah, rambutnya kemerah-merahan. Apa kata Samuel? Inilah dia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, ketika engkau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Ketika engkau disepelekan, tidak perlu tersinggung. Kenapa? Karena Allah menganggap kita. Daud menang ketika tidak dianggap. Makanya dia selalu menghijau di rumah Tuhan. Haleluya. Kita nggak usah baca ya. 1 Samuel 16:10-12 ini ayat. Nah, jika manusia tidak menganggap engkau, Allah menganggap engkau. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Ya. Ayo, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk lebih dewasa menyikapi segala hal sekarang. Ya.
Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Ya. Ketemu karena kita ingat sapa, mungkin karena kita nggak lihat tersinggung. Wih, kurang ajar ya, ketemu saya malah buang muka, buang banget sih. Tersinggung. Gue mau ketemu lagi orang itu jijik gue melihat mukanya. Padahal belum tentu dia melihat. Kenapa muka kamu yang negur dia coba? Tapi kalau kita belajar dari Daud tidak tersinggung ketika dia tidak dianggap oleh orang tuanya, Isai. Harusnya mereka bersaudara 8 orang, yang ditunjukin oleh Isai kepada Nabi Samuel hanya 7 orang. Kalau Samuel tidak menanyakan masih ada nggak anakmu, mungkin nggak dikasih tahu bahwa ada Daud sedang mengembalakan kami domba. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Saudara sekalian, yang penting hatimu diperbaharui. Ya. Firman Tuhan kemarin, yang minggu yang lalunya saya menyampaikan tentang tabut perjanjian. Tabut dalamnya disucikan, tabut disalut dengan emas, luarnya juga disucikan, disalut dengan emas. Artinya, bagian dalam kita, hati kita juga harus bersih, harus suci. Luar kita juga harus menjadi saksi, harus disalut dengan emas, harus suci. Itulah yang bisa bersanding dengan mempelai pria surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari, hati sekarang, hatimu yang dibentuk, hatimu yang diperbaharui. Tidak salah kita merawat diri, tidak salah kita medi-pedi. Nah, ini salah. Nggak salah kita mandi susu. Tapi kalau saya disuruh mandi susunya saya minum. Amin. Tidak salah. Tidak salah kita ke salon, tidak salah. Tapi yang terpenting adalah hati. Buat apa badan bersih, cantik, ganteng, berpenampilan oke, tapi hatinya busuk. Kata Tuhan, kau jijik di mataku. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu, petinya itu di dalamnya juga harus disalut dengan emas, harus disucikan. Ketika itu tidak disucikan, maka dia tidak layak dipersandingkan dengan mempelai pria itu, tidak layak disandingkan dengan Yesus Kristus. Ya. Daud menang, makanya dia selalu menghijau di dalam rumah Tuhan. Apalagi Daud menang ketika ia dibenci tanpa sebab. Ya, tadi Pak Guru cerita di sini, di tempat kerjaannya dia dituduh yang macam-macam, difitnah yang macam-macam. Itu biasa Pak, bukan hanya Bapak. Saya sudah merasakan berapa organisasi yang saya dirikan. Mungkin Bapak tahu sendiri bagaimana saya berjuang mendirikan organisasi itu. Bukan hanya berjuang tenaga, pikiran, finansial, semua jor-joran semuanya. Apa yang terjadi? Mereka membenci saya tanpa sebab. Tapi kemarin memang saya kesal, sakit hati. Tapi setelah saya melihat sosok Daud, saya pikir, oh, ternyata saya didudukkan seperti Daud. Daud menang ketika ia dibenci tanpa sebab. Bapak tahu sendiri bagaimana waktu kita di organisasi, tanpa kesalahan saya disalah-salahkan, ya, marah-marahan, di dalam grup kayak gimana. Pada salah saya apa? Saya kan sakit hati. Cuma ada beberapa teman bilang, udah Pak, kalau Bapak melawan mereka, sama aja Bapak menurunkan nilai diri Bapak sendiri. Oh benar juga. Saya mendengarkan itu. Akhirnya saya tidak membalas. Dan saya tahu sekarang, ternyata saya dibuat seperti Daud. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Daud menang ketika ia dibenci tanpa sebab. Ini ayat-ayatnya seperti ini. Dan ketika dibenci, Daud lebih melihat Allah dan rencananya. Daud tidak membalas meski ada kesempatan. Dia dibenci oleh Raja Saul tanpa sebab. Kenapa Raja Saul membenci dia? Ada yang tahu? Hah? Ya, jadi sebenarnya kenapa Raja Saul membenci dia? Karena Raja Saul cemburu sama dia. Kenapa Daud yang disanjung-sanjung? Kenapa sampai berlaksa-laksa yang menyanjung Daud? Saya cuma beribu-ribu. Saya kan raja. Harusnya saya dong yang sanjung-sanjung. Tersinggung.
Kenapa? Karena Daud berhasil mengalahkan Goliat. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak membalas. Makanya dikatakan ketika dibenci, Daud lebih melihat Allah dan rencananya. Daud tidak membalas meski ada kesempatan. Banyak sekali kesempatan untuk membalas kejahatan Saul. Membunuh Saul pun ada kesempatan bagi dia, tapi dia tidak melakukan. Dia mengatakan apa? Saya tidak berani menyentuh orang yang telah diurapi oleh Allah. Jadi Pak Guru, apa yang Pak Guru alami itu, kita sekarang sedang dibentuk, Pak. Kita sekarang sedang dibentuk seperti Daud. Kita sekarang ini dibenci tanpa sebab. Jangankan salah, ya. Kita yang salah ngomong aja kita disalahkan. Apalagi salah. Kalau sampai salah digoreng sampai jadi tempe, tahu, sampai otak-otak semuanya digoreng. Nah, ketika gorengan itu enak, digoreng terus, dimakan, digoreng lagi, sampai kita itu kelimpungan. Caranya gimana? Diam. Itu kuncinya. Kalau engkau dibenci tanpa sebab, diam, jangan dibalas. Tapi ketika engkau ditanya, klarifikasi dengan benar. Kalau kita salah, minta maaf. Tapi kalau kita tidak salah, klarifikasi. Daud menang ketika ia dibenci tanpa sebab. Jadi nggak usah takut ya Bapak Ibu. Kalau sekarang ini kita disalahkan tanpa sebab, nggak usah takut. Kalau kita dibenci tanpa sebab, nggak usah takut. Tuhan pasti beserta kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sekarang adalah musim hoax, zaman hoax. Pak Jokowi aja itu presiden yang benar-benar memberikan hatinya untuk rakyatnya, tetap aja disalah-salahin. Ijazah palsu kah, PKI kah, atau apakah? Padahal tidak terbukti. Pak Jokowi membalas enggak? Enggak. Pak Jokowi malah diam. Saya bilang, wah ini sosok pemimpin yang perlu saya teladani. Sekarang saya bergulir lagi ijazah palsu. Apa ijazah palsu? Sementara guru-gurunya aja sudah datang menyaksikan, enggak, ini murid saya dulu juara di kelas kok ijazah palsu. Tapi dia tidak membalas. Saya pikir ini Pak Jokowi ini belajar dari Daud ini. Puji Tuhan. Haleluya. Belajar dari Daud ternyata. Lah siapa kita? Presiden kita aja bisa belajar dari Daud. Kenapa kita enggak? Ya. Mari Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu mau menang, nggak usah terlalu pikir orang-orang yang mencimu. Kecuali kalau engkau salah. Kalau engkau salah dibenci berarti engkau memang salah. Tapi kalau engkau tidak salah, engkau dibenci, nggak usah pikirin. Nanti dia menanggung sendiri. Ya. Jadi itulah sebabnya Daud ini seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Dan dia akan percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kita kembali ke pohon zaitun. Apa kelebihan pohon zaitun? Satu, dia lambang kehidupan. Ya. Pohon zaitun itu tidak mengenal musim kemarau, hujan, daunnya tetap hijau. Ya, kan ada daun-daun tuh. Kalau lagi musim hujan dia hijau sejuk. Kalau musim kemarau dia rontok, berguguran atau kering. Pohon zaitun tidak. Mau hujan, mau panas, mau kemarau, mau apa, daunnya tetap hijau. Ada nggak kita, anak-anak Tuhan sekarang? Mau ada masalah, tidak ada masalah, ada uang, tidak ada uang, kaya, miskin, tetap hijau nggak? Amin. Amin. Mulai lemas. Amin. Amin. Ketika saudara tidak punya duit, lalu ada masalah lagi, tetap hijau nggak? Amin. Hah? Berat kan? Seret itu. Ya, agak munafik dikit lah. Mungkin kalau lagi banyak duit, lagi senang, gak ada masalah. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada masalah. PHK, utang gak bisa bayar. Datang dari kolektor, Pak, cicilan motor, Pak, cicilan rumah. Masih tetap hijau kan? Masih tetap hijau? Mikir ya. Fakta loh, kita bicara fakta.
Saya juga kalau di posisi itu mungkin juga hijau saya mulai keruh. Bisa jadi. Mungkin hijau saya mulai berkurang. Kenapa? Dekolektor di depan. Belum lagi bayar ini, bayar itu. Pekerjaan putus, nggak ada penghasilan, pasti. Tapi oke lah, itu memang tantangan. Tapi ayo kita belajar dengan Daud. Daud ini mengatakan bahwa dia tetap hijau di rumah Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan. Mungkin kita tidak seperti Daud, tapi ayo belajar. Apapun masalahmu, engkau punya masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, ayo tetap menghijau, tetap mengasihi Tuhan. Jangan hanya mengasihi Tuhan ketika engkau senang. Jangan hanya mengasihi Tuhan ketika engkau tidak ada masalah. Apa bedanya engkau dengan orang yang tidak beragama? Kita harus beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Justru disitulah perbedaan kita. Kalau kita melihat orang dunia, kita kalah saudaraku sekalian. Orang dunia kaya-kaya, ya. Apalagi orang-orang kaya itu, jangankan nyamain mereka. Mungkin beli sepatu mereka aja kita nggak sanggup. Ada kan yang lagi viral sekarang, anaknya aja jepitan rambut berapa harganya? 2,5 juta. Jepitan rambut apa itu? Itu bisa beli beras berapa karung ya? Baju 25 juta. Aduh. Celana 15 juta. Berarti sekali jalan berapa puluh juta tuh. Ternyata bapaknya korupsi. Harus beda kita dari mereka. Meskipun kita pakai, anak kita pakai jepitan rambut yang hanya 500 rupiah, tapi kita dapat dari buah yang halal. Itu lebih diberkati Tuhan, saudara sekalian. Kita punya duit segunung. Kita punya harta segunung. Saya mau tanya, ketika kita mati, dibawa nggak itu? Tinggal semuanya. Yang engkau tahu tinggal dosamu. Ya. Jadi tetaplah menghijau, tetap mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Konsisten. Itu artinya konsisten. Susah, senang, ya, kaya, miskin, masalah tidak masalah, harus konsisten mengasihi Tuhan. Itu artinya. Pohon itu tidak mengenal musim kemarau, hujan, daunnya tetap hijau. Dia konsisten. Kita juga begitu. Ya, apapun masalah kita, kondisi kita harus konsisten mengasihi Tuhan. Kedua, dia lama keindahan. Jadi pohon zaitun bila bertumbuh dengan subur, indah sekali dipandang. Nah, kalau indah sekali dipandang berarti dia menyenangkan orang lain yang melihat dia. Amin. Ya. Makanya tidak salah juga kita dandan, tidak salah juga kita merawat diri juga, tidak salah. Jangan juga kayak tadi yang penting Tuhan lihat kan hati. Ya udahlah, ke gereja nggak usah mandi lah. Nah, yang Tuhan lihat kan hati. Ya udahlah, ke gereja mah nyeker aja pakai celana pendek, udah pakai baju kaos, udah nggak usah mandi. Nanti aja mandinya kalau pulang. Bukan gitu juga. Ya. Harus juga seperti pohon zaitun. Bila bertumbuh dengan subur dipandang sangat indah, usahakan juga bisa engkau harus indah dilihat oleh orang lain. Dengan keindahanmu juga engkau menjadi berkat. Amin. Coba lihat Pak Guru, ada jambangnya begini kan, kelihatan kayak Rano Karno. Amin. Kan indah dilihat. Saya takut si otak tergoda sebenarnya. Enggak sempat Pak. Harus juga indah dilihat. Walaupun kita pakai baju yang murah, tapi kan kalau rapi kan enak dilihat. Amin. Iya. Meskipun misalnya sepatu kita yang murah-murah, tapi kan dibersihkan, enak dilihat. Ya, kita berpakaian enak dilihat. Jadi pohon zaitun memberikan contoh. Dia bertumbuh dengan subur, dipandang sangat indah. Menjadi berkat bagi orang lain. Jadi harus menjadi berkat bagi orang lain, saudara sekalian. Dari sikap, penampilan, perkataan, perbuatan harus menjadi berkat. Seseorang itu tidak dilihat cantik dari tampangnya. Ya. Ada itu yang cantik, perempuan cantik, tapi mulutnya omongannya buruk sekali.
Ya, boro-boro kita pengen lihat kecantikannya, ngelihat dia aja jijik ngelihat. Kenapa? Mulutnya itu keluar semua kata-kata yang tidak baik. Sikapnya sombong, angkuh, meremehkan orang lain. Kecantikannya hilang. Tapi ada juga yang penampilannya dia biasa saja, tapi santun, baik, cinta Tuhan. Oh, itu mah tambah cantik dilihat. Jadi nanti kalau Joy kalau dari perempuan jangan cari yang hanya cantik di wajah aja, lihat juga hatinya. Ya. Tapi yang penting tabungannya harus ada. Tabungannya jangan ditaruh jerigen lain, nanti saya buang lagi. Iya Joy. Jadi kemarin cerita si Joy ini. Jadi gajinya dari klinik itu ditaruh di jerigen sanitizer. Udah ditaruh lah di bawah meja, ya, kayak tetakan kaki. Udah tahu kan saya nggak suka yang berantakan. Pas besoknya Joy nggak masuk, saya yang masuk. Saya bersihin semuanya, sampah saya buang. Saya ambil jerigennya, saya buang. Saya buang, ada tabungannya di dalam. Besoknya Joy ke klinik, tidak ada jerigennya. Manyun mukanya. Mulutnya manyun. Ngadu dia sama tentunya. Mana ya tabunganku di sana kok nggak ada ya? Itu 5 hari saya kerja itu. Untung saya ada di situ di rumahnya Ibu Narapa. Cerita saya bilang, yang mana ya? Ada Pak. Nggak tahu deh, nggak tahu. Saya pulang ke rumah mikir-mikir mana. Iya kemarin saya bawa jerigen. Saya tanya istri, kemarin ada jerigen di bawah. Iya itu kata Mbak Anjo. Aduh saya buang lagi. Lalu saya telepon Pak Guru bilang sama Joy, saya ngomong sama Joy, itu jerigen itu yang di bawah kaki itu ya di situ tabungan. Iya Om. Aduh, saya udah buang Joy, gimana tuh? Nggak apa-apa, tapi kayak mengancam saya, nggak apa-apa. Saya bilang aku takut, saya sering lewat di sini ya, kan teman-temannya semua kan. Nanti saya lewat tol, itu semua nama borunya di situ kayak. Aduh, udah Joy tenang, saya akan bayar. Yang penting saya tidak akan lari dari itu. Ya, tapi saya udah balikin kan? Akuin dong, saya udah balikin. Jadi saudara-saudara sekalian harus jadi berkat ya. Carilah pasangan yang jangan hanya cantik di wajahnya. Jangan hanya cantik fisiknya tapi hatinya. Cinta Tuhan enggak? Ya. Sayang sama keluarga kita enggak? Itu yang perlu dicari. Istri saya ini, yang saya suka itu dia sayang dengan keluarga saya. Jadi ya saya tenang karena ada juga tuh kan, dia hanya sayang sama kita, tapi sama keluarga dia nggak sayang. Kita kan pusing. Jangan-jangan nanti saya pergi kerja, ini ibu saya di rumah diapain? Kan sering lihat sinetron kan? Udah ibu lagi sering lihat sinetron lah. Asal berlapis itu. Ya, nanti kita pergi kerja di rumah macam-macam, nggak dikasih makan lah, didorong di kamar mandi lah, didorong di got lah. Tapi ya puji Tuhan. Jadi bagi saya ini istri saya paling cantik di dunia. Amin. Amin. Walaupun ada yang tidak percaya, bila Tuhan yang tahu. Ya saudaraku sekalian, harus menjadi berkat bagi orang lain. Terus apa lagi? Lambang perdamaian. Baca Joy, Kejadian pasal 8 ayat 11. Kejadian pasal 8 ayat 11. Nggak ada ya? Ya udah saya baca aja. Kejadian pasal 8 ayat 11 dikatakan demikian, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkanmu, dan pada paruhnya di bawahnya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Berarti telah selesai, damai dengan air bah itu. Ya, lambang perdamaian. Apalagi Matius pasal 5 ayat 9, coba.
Matius pasal 5 ayat 9. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi pohon zaitun juga merupakan lambang perdamaian. Ya, lambang perdamaian. Perdamaian dalam rumah tangga, perdamaian dalam gereja, perdamaian dalam lingkungan masyarakat. Jadi saudara-saudara harus menjadi pohon zaitun di rumah tangga, di dalam pelayanan, dan juga di lingkungan. Kalau saudara-saudara masih jadi batu sandungan, kalau saudara-saudara masih sumber pertengkaran di lingkungan, di keluarga, berarti saudara bukan jadi pohon zaitun. Saudara bukan seperti daun. Ya. Kemudian yang membawa damai. Kemudian yang keempat, ya, lambang terang. Saya baca Keluaran pasal 27 ayat 20. Keluaran pasal 27 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 27 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Berarti dia adalah sumber terang. Ya. Kemudian Matius 5, 14-16 bisa dibaca. Intinya, minyak zaitun itu digunakan untuk lampu atau penerangan. Artinya apa? Memancarkan terang. Anak-anak Tuhan harus memancarkan terang. Lebih-lebih di tengah kegelapan, engkau harus jadi terang. Jangan ketika kau di tengah kegelapan, engkau ikutan gelap. Ya. Anak-anak Tuhan harus jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, memancarkan terang. Ini saudaraku sekalian, kita boleh banyak belajar dari sifat-sifat daripada pohon zaitun ini. Hendaklah engkau tetap konsisten, hendaklah engkau menjadi berkat, hendaklah engkau menjadi memancarkan terang dimanapun engkau berada. Jangan engkau menjadi sandungan, ya. Contoh daun. Ya, saya ulangi sekali lagi. Daun itu dibenci tanpa sebab, ya. Janganlah engkau terpancing ketika engkau dibenci, difitnah. Jangan, ya. Sabar, tidak perlu dijawab. Doakan dia supaya dia bertobat daripada fitnah-fitnah yang diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Satu hal yang kau rindu, berdiam di dalam rumahmu. Nanti di akhir pujian Pak Pendeta dari Father berdoa. Satu hal yang ku rindu. Saya undang kesempatan berdiri. Kita akan pujian dengan sukacita. Katakan kepada Tuhan bahwa aku rindu berdiam di dalam rumahmu. Dan aku rindu setia kepadamu Tuhan. Aku rindu aku tetap hijau seperti daun, seperti pohon zaitun itu. Haleluya. Satu hal yang aku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi kami Tuhan, kalau kami sering tidak setia kepadamu, kalau kami terpengaruh dengan suasana keadaan, kalau kami sering dipengaruhi oleh kondisi dunia ini, sering kami mengabaikan kasih Tuhan bagi hidup kami. Kira-kira kami berdiam di rumahmu. Haleluya Tuhan Yesus. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta,
Hendaklah sekiranya ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, melalui nyanyian kami, melalui lantunan suara kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus, bahwa Engkau terus melindungi, menyertai, menolong, memberkati, bahkan memberikan kami kesehatan. Sepanjang minggu telah kami melewati Tuhan, semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Engkau telah memberi, Engkau telah menolong kami dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, semua di dalam kontrol tangan-Mu Tuhan Yesus. Semua Engkau memperhatikan kehidupan kami, bahkan mata-Mu sedetik pun tidak pernah terlepas dari kehidupan kami. Kami merasakan Engkau selalu hadir dalam setiap hidup kami. Kami merasakan Engkau selalu memegang kehidupan kami. Ya Tuhan, lanjutkanlah setiap pekerjaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Peganglah tangan kami Tuhan, dan tuntunlah setiap langkah-langkah hidup kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak terjatuh, supaya kami tidak terperosok, supaya kami tidak terpeleset, sehingga kami menjadi jauh dari Engkau Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, biarlah senantiasa sepanjang hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan bulan berganti bulan, kami tetap ada di dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, untuk perintisan kami, untuk pos pelayanan di tempat ini, Gereja Pentakosta Indonesia Grand Wisata. Engkau sungguh mengetahui Bapa, bagaimana kami memulai, bagaimana kami berjalan selangkah demi selangkah untuk gereja-Mu, untuk rumah-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau tolonglah kami Bapa. Senantiasa kami akan tetap setia, kami akan tetap membangun, kami akan tetap berpegangan tangan, kami akan tetap menyatukan doa kami, agar tempat ibadah kami di tempat ini senantiasa Tuhan akan menolong. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan, baik pimpinan sidang, pendeta, guru injil, sintua yang sudah terpilih untuk membangun gereja ini, bahkan anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang beribadah di tempat ini juga Tuhan menolong. Setiap keluarga demi keluarga, Engkau akan terus menyertai kehidupan mereka Bapa, pekerjaan mereka, bahkan setiap kehidupan mereka, permasalahan mereka, pergumulan mereka. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi setiap umat-Mu yang berjemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk pimpinan sidang GPI Grand Wisata di tempat ini. Tuhan, Engkau mengurapi, Tuhan, Engkau menolong. Bukakan setiap hikmat surgawi baginya, agar setiap kebenaran firman-Mu terbukakan baginya, sehingga rumput hijaulah yang disajikan kepada umat-Mu di tempat ini. Dan kiranya pengurapan-Mu akan terus menyertai, bahkan membungkus hamba-Mu dalam setiap kasih dan kemurahan-Mu. Istri, anak-anak yang Tuhan anugerahkan baginya untuk mendukung melayani Engkau di tempat ini, Engkau juga akan memberikan hati yang melayani Engkau ya Tuhan kami, supaya tetap didukung, dan juga supaya pelayanan di tempat ini tergembalakan dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja Pentakosta Indonesia, seluruh Indonesia. Ya Tuhan, Engkau tolong. Begitu gencar-gencarnya pembukaan pos-pos pelayanan pada saat ini, baik di Pematang Siantar, baik juga yang ada di Pulau Jawa, bahkan di Pulau Nias sekalipun. Tuhan, sekiranya Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan menolong mereka, hamba-hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk memimpin pos pelayanan. Tuhan tolong, Engkau rapi, Engkau berikan mereka pemahaman-pemahaman teologi yang baik, sehingga kebenaran firman Tuhan dari kitab suci, yaitu Alkitab, Tuhan akan senantiasa membukakan bagi mereka Bapak. Demikian juga gereja lokal, gereja Pentakosta Indonesia di wilayah Nias, Tuhan menolong hamba-Mu Pendeta T.H. Reva yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin gereja-Mu di wilayah Nias. Tuhan menolong. Hari demi hari kehidupannya semakin melemah Tuhan. Kami berdoa, jangan biarkan dia terjatuh Tuhan.
Jangan biarkan dia semakin tidak mampu untuk memimpin gerejamu, tetapi biarlah Engkau terus memberikan kekuatan baginya. Kiranya istri juga yang mendampingi, Engkau terus mengubahkan hari demi hari kehidupannya Bapak, supaya dukungan bagi pelayanan gerejamu, hampir 400 gereja di Pulau Nias, Tuhan Engkau akan terus memimpin. Engkau akan terus menguatkan langkah mereka. Engkau akan terus mencukupi kebutuhan mereka, supaya melalui gereja ini mereka akan memperoleh kehidupan, bukan hanya kehidupan secara jasmani, tetapi kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa senantiasa untuk negara kami. Tuhan tolong negara ini Bapak menuju 2024 dalam pemilu, baik pemilihan secara DPR, DPRD, dan juga para pimpinan daerah dan juga presiden. Tuhan tolong, kami berdoa agar negara ini tidak kacau balau oleh karena oknum-oknum tertentu, tetapi kami berdoa agar negara ini berlangsung dengan demokrasi. Kami berdoa agar negara ini menjadi negara yang damai, menjadi negara yang bermoral baik, sehingga ketika kami ada di dalamnya Bapak, kami juga memperoleh damai sejahtera. Berkati para pimpinan-pimpinan yang ada di pusat, supaya mereka mampu mengelola setiap regulasi-regulasi untuk kepentingan bagi bangsa dan negara ini. Bagi oknum-oknum yang mencoba mengacau balaukan, Tuhan tolong. Apalagi saat-saat ini Bapak sedang dibangun opini atas penolakan Indonesia terhadap Israel dalam perhelatan U12 persepak bolaan dunia. Tuhan tolong, kiranya Tuhan akan terus menyertai. Ada begitu banyak opini yang sedang dibangun, ada begitu banyak hoax yang sedang dibangun oleh oknum-oknum tertentu. Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberikan kedamaian bagi negara ini, baik persepak bolaan U21, U20 dalam Piala Dunia sebagai tuan rumah Indonesia ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kedamaian bagi anak-anak bangsa, supaya tidak terbangun opini-opini yang menjerumuskan, yang menjerat baik kami juga anak-anak-Mu sebagai orang-orang Kristen mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan yang besar itu, pengorbanan-Mu yang besar itu akan terus mengurapi negara ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Inilah permohonan kami Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang berkuasa, dan kiranya kasih-Mu, damai sejahtera Tuhan akan tetap tinggal dalam hati kami, supaya kami memiliki kemampuan untuk menjalani hari demi hari kehidupan kami. Terimalah doa kami Bapa, dengan sendengkanlah telinga-Mu dan lihatlah kehidupan kami, agar senantiasa kami terus berharap di dalam kasih anugerah-Mu. Dan kami mau mengakhiri doa kami ini Bapa dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
bersukaria. Tolong yang temponya cepat dan semua tepuk tangan yang semangat. Mari kita bersukaria.